Senang sekali teman-teman. Sangat-sangat excited ketika mobil ini baru mendarat di showroom belanja mobil. Dan tanpa berpikir lama, langsung aja kita buatin videonya untuk teman-teman semua. Dan wow, mungkin teman-teman di sini adalah pecinta game balap Gran Turismo ya, atau game balap apapun ya, yang keluar di tahun 2000-an pasti mengenal sebuah mobil ini dong. Ini adalah sebuah Nissan Z teman-teman, Nissan Fairlady, yang mana pada saat generasi kelimanya itu di 350, dia adalah menjadi mobil yang sangat keren, futuristis, dan juga kencang. Dan ini adalah generasi ke-7 yang baru dikenalkan di Jepang sana di tahun 2022. Dan tanpa berpikir lama, 2023 belanja mobil sudah memasukkan mobil ini dan langsung siap dibawa pulang. Kira-kira apa spesialnya dari sebuah Nissan Fairlady 400Z 2023 ini? Dan berapa harganya serta spesifikasi apa yang ditawarkan dari mobil ini? Selamat datang di channel Belanja Mobil bersama saya Raka. Ini dia review dari Nissan Fairlady 400Z. Let's go kita bahas. Ini dia teman-teman mobilnya. Ya, mungkin teman-teman udah lihat beberapa beauty shoot tadi mengenai sebuah Fairlady generasi terbaru ini. Dan memang ganteng banget ya. Jadi mobil ini saya sendiri jika dibandingkan dengan sebuah Toyota GR Supra ya, memang ini head to headnya langsung sama Toyota GR Supra. Saya lebih suka desain yang ini karena dia terlihat terlalu agresif tapi tetap menunjukkan bahwa mobil ini adalah mobil yang powerful gitu. Oke, sebelum kita kenal sama desainnya, kita bicara dulu mengenai sejarahnya dong. Mobil ini pertama kali keluar itu tahun 1969 teman-teman. Itu generasi pertamanya itu bergabung sama Yamaha Motor, mengeluarkan sebuah mobil yang memang cukup powerful. Lompat langsung kita menuju generasi yang mungkin banyak dikenal, yaitu generasi kelima, dikenal dengan Nissan Fairlady 350Z. Dan dari tahun 2002 itu, di generasi kelima, Nissan akhirnya menyempurnakan lagi mobil ini dan keluarnya di tahun 2009, yaitu di Nissan 370Z. Dan setelah kurang lebih 13 tahun berselang, akhirnya sebuah mahakarya ini keluar lagi oleh Nissan untuk melawan langsung dikdaya dari sebuah Toyota GR Supra. Ini Nissan Fairlady. Dan penamaannya teman-teman ya, ini sebenarnya Nissan Fairlady Z aja sekarang. Nggak lagi menggunakan emblem angka di belakangnya. Karena kalau dirujuk gitu ya, ini angkanya itu di 400Z teman-teman. Yang berarti 400Z itu adalah total horsepower yang dimiliki sebuah Nissan Fairlady generasi terbaru ini. Jadi bukan lagi sebuah kubikasi mesin, tapi memang horsepower yang langsung dibenamkan di penamaannya. Nah kayak gitu, generasi terbaru ini juga sangat-sangat baik dalam teknologi, walaupun sebenarnya sasis yang diambil dari mobil ini adalah sasis yang sama yang digunakan juga di Nissan Fairlady 370Z alias generasi ke-6-nya. Di depan sini tentunya namanya mobil modern sudah dibekali juga dengan beberapa fitur yang memanjakan. Ini headlampnya sudah proyektor teman-teman ya, LED pastinya, ada DRL-nya. Dan sayangnya untuk depannya ini tidak menggunakan fitur apapun, alias dia belum menggunakan kamera 360 di bagian depan. Tapi tenang aja, karena ini adalah mobil tipe tertinggi, yang mana tipenya itu terbagi jadi 3 teman-teman, yaitu tipe S, tipe T, dan ini tipe ST. Dan ada lagi sebenarnya tipe yang paling mahal, yaitu tipe Pronto, yang hanya ada 240 unit di seluruh dunia. Tapi sayangnya itu semua sudah sold out. Nah, ini yang banyak dijual yang bisa teman-teman miliki. Dia tipe ST, tipe yang two-tone juga teman-teman ya. Jadi warna birunya itu berpadu dengan warna hitam di bagian atas, yang membuat tampilannya sekilas mirip Subaru nggak sih teman-teman? Coba tulis komentar, mirip Subaru nggak nih mobil? Nah di bagian depan seperti itu tadi, nggak ada kamera 360, dan beberapa radar juga disematkan mobil ini. Dia sudah punya adaptive cruise control dan juga lane keep assist. Kita ke samping teman-teman. Nah yang menarik di bagian samping sini adalah dia tipe ST itu dibekali dengan velg yang lebih besar jika dibandingkan dengan tipe S ataupun tipe T. Dia sudah memiliki ukuran 18 inci yang juga velg ini di-tune alias berbagi dari velg merek aftermarket yaitu Fog Race. Ini velgnya bukan magnesium memang, tapi diklaim lebih kuat dan lebih rigid untuk mengelola handling dari mobil ini yang memang sangat baik distribusi bobotnya. Dia mesinnya di depan ya teman-teman ya, nanti kita ceritain mesinnya. Dan distribusi dari bobot mobil ini adalah 60-40, jadi penggerak roda belakang. Nah yang menarik teman-teman, ini di depan juga diberikan sebuah big brake kit alias pengereman yang juga cukup ekstra.
Ukurannya itu saya kurang tahu pasti, tapi yang udah pasti saya tahu adalah cakram alias piston yang digunakan di mobil ini. Pistonnya itu ada 4 di bagian depan, kiri kanan. Jadi sudah sangat pakem sekali. Di belakang terdapat 2 piston. Jadi untuk membuat mobil ini berhenti dari keadaan top speed sangat bisa. Kita ke belakang teman-teman, kayak gini ya. Dia ada lip di bagian bawah nih. Side skirt maksudnya warna hitam, kayak gini. Dan ini dia penampakan bentuk sampingnya, yang mana bentuk samping ini sebenarnya tadi videografer saya bilang bahwa bentuknya itu mirip Porsche teman-teman. Tapi kalau kita berkaca enggak seperti Porsche juga, karena memang dia memiliki bentuk coupe yang seperti ini, yang panjang, jadi atapnya melandai, dan di tengahnya ada emblem ini teman-teman, Z, yang berarti dia masuk dalam keluarga Z series yang sudah melegenda sejak tahun 1969. Keren banget, nggak terlalu lebar untuk fender belakangnya, jadi ya kalau teman-teman suka modifikasi mungkin dikasih body kit untuk memperlebar lagi bisa banget. Nah, kita buka pintunya. Ini dia sudah frameless pastinya ya teman-teman, kacanya. Dan handle pintunya juga flat body. Jadi sudah modern. Kayak gitu, kita ke belakang. Ini dia bentuk belakang dari sebuah Nissan Fairlady teman-teman. Di sini ada masih tulisannya ya, Fairlady Z gitu. Dan ketika pertama kali melihat siluet mobil ini di tahun 2021 gitu ya, dari foto gambarnya, dia itu mirip seperti generasi keempatnya teman-teman, di bawah generasi kelima. Bentuk lampunya seperti ini, kalau nggak salah itu namanya 280Z ya teman-teman ya. Itu yang membuat mobil ini tuh retro modern, bisa mencirikan bahwa mobil ini adalah sebuah Nissan Fairlady. Di sini lampunya pastinya sudah terkini teman-teman, teknologinya LED pastinya, untuk lampu rem dan lampu sen juga demikian. Dan yang unik teman-teman, ini kita tempelin belanja mobil ya. Dan kalau kata Om Mobi, ini plat nomor ini bisa dinaik turunkan. Oh, masih di lock teman-teman ya. Jadi ini bisa dinaik turunkan. Gunanya apa? Kalau kata Om Mobi itu, kalau kita kebut-kebutan nggak kelihatan sama polisi. Jadi bisa ditutupin untuk plat nomornya. Lalu di bagian bawah dari plat nomor juga teman-teman langsung dihadapkan dengan 2 buah muffler yang besar sekali, dan juga ada beberapa ornamen bulat-bulat nih teman-teman yang membuat makin gahar gitu ya. Ini ada diffuser juga yang pastinya berguna untuk menambah downforce dari mobil ini. Di atasnya ada kamera mundur, di sini emblem Nissan teman-teman. Dan kita lihat akomodasi barang dari sebuah Nissan Fairlady. Jadi bagasinya sudah elektrik untuk bukaannya, tapi sayangnya untuk ngangkatnya itu masih manual. Sip, kayak gini. Kalau teman-teman melihat sebuah bagasi dari sebuah sport car, memang tidak terlalu luas. Saya nggak tahu pasti datanya berapa liter yang ditawarkan untuk bagasi ini. Tapi rasanya untuk berpergian bersama satu kerabat teman-teman, ataupun pasangan, ataupun anak, siapapun itu yang duduk di kursi passenger, membawa barang passenger itu masih sangat muat. Ransel masuk, koper kabin pun rasanya masuk walaupun ditidurin. Dan ini karena ini mobil baru ya teman-teman, jadi karpetnya masih diplastikin bro, tenang aja. Kita nggak bakal buka teman-teman. Untuk spesial unboxing yang beli mobil ini. Kayak gitu untuk ukuran ruangan kargonya. Oke, oh sebentar, kurang rapet. Nah, di atas ini juga ada spoiler kecil yang menambah manis dari mobil ini. Sip, kurang lebih seperti itu teman-teman. Di atas ada stop, high mount stop lamp, dan juga defogger kaca belakang. Ganteng habis tampilan keseluruhan dari Nissan Fairlady 400Z ini. Sekarang sebelum kita lompat ke bagian interior, kita ceritakan dulu mesin apa yang dibenamkan dari sebuah Nissan Fairlady. Kita cek langsung mesinnya. Sekarang kita mesin dulu teman-teman, sebelum akhirnya kita ke interior. Pasti nggak sabar kan? Tapi tenang, karena memang sebuah sports car itu harus memberikan mesin yang juga spesial. Sorry nih, sebentar agak lama nih, panas banget soalnya. Ya, jadi dia belum ada pegas hidrolis teman-teman ya. Harus disangkutkan dulu pakai tuas seperti ini. Dan ini dia, jantung alias dapur pacu, alias bagian performa untuk sebuah sports car penantang dari Toyota Supra GR atau GR Supra teman-teman. Tapi mobil ini bisa lebih dikdaya karena memang secara tenaga mobil ini lebih besar, 15 daya kuda jika dibandingkan dengan sebuah Supra. Yup, apresiasi untuk Nissan karena memang dari dulu dia selalu bersengketa ya
Sehingga ketika Supra GR keluar, Nissan pun nggak mau tinggal diam. Langsung dikeluarkan juga sebuah mesin yang memang cukup powerful teman-teman. Mesin ini 3000 cc fisik dengan twin turbo. Yup, tenaganya untuk mobil ini di angka 400 dk atau kalau dikonversikan ke PS 405 PS teman-teman. Dan torque tapi lebih kecil jika dibandingkan dengan sebuah Toyota Supra ya. Dia hanya 475 Nm. Kayak gini untuk ruangan mesinnya, dan untuk yang versi Jepang dia hadir dalam 2 varian transmisi. Tapi sayangnya yang masuk ke Indonesia yang kita punya ini adalah transmisi otomatis 9 percepatan yang unik ya teman-teman. Berbagi dari transmisi yang digunakan juga oleh Mercedes-Benz, yaitu transmisi 9G-tronic. Jadi transmisinya sangat cepat dan juga sangat banyak giginya, sehingga pas untuk disandingkan dengan mesin yang memang cukup powerful ini. Mobil ini menyalurkan tenaganya ke 2 roda belakang alias rear wheel drive, dan diklaim walaupun dari sasisnya itu sama seperti yang generasi 370, tapi mobil ini lebih baik dalam sisi akselerasi, handling, dan performa. Tapi sayangnya karena ini mobil baru, jadi saya tidak bisa mengetes secara lebih menyeluruh mengenai potensi yang diberikan dari sebuah Nissan Fairlady 400Z atau Nissan Fairlady Z ya teman-teman ya. Nah, 400Z itu adalah figur atau tenaga yang dihasilkan dari sebuah Nissan ini. Keren banget, pastinya rapi, dan ini ada strap bar yang melintang di bagian tengahnya yang membuat mobil ini makin rigid dan makin stabil walaupun diajak menikung. Kita tutup sekarang. Ya, sayangnya memang belum ada pegas hidrolis teman-teman ya. Tapi buat apa? Karena biasanya mobil ini dipakai balap, kap mesinnya pasti diganti dengan carbon fiber sehingga lebih ringan. Oke, menu utama bro. Langsung kita lompat ke bagian kokpitnya. Udah nggak sabar. Let's go! Oke, selamat datang di kabin Nissan Fairlady 400Z 2023. Wow, ini sih modern sekali ya. Saya udah pernah buat video review 370Z teman-teman, tapi itu bukan di channel ini, di channel sebelumnya saya gitu. Dan lompat ke kabin ini rasanya memang peningkatan yang cukup drastis yang hadir di Nissan Fairlady terbaru ini. Wow, ini panas sekali teman-teman, jujur panas sekali. Kita langsung hidupin aja mobilnya. Sebelumnya saya pengen kasih unjuk-unjuk kunci dari mobil ini teman-teman. Standar sekali kuncinya ya, jadi cuma ada pengunci pintu dan membuka kunci pintu seperti Nissan-Nissan lainnya. Kita masukin lagi kuncinya, kita injek rem, dan ada engine start stop di bagian kiri. Oke, langsung ada animasi. Wow, ada bel teman-teman, bel berbunyi yang memang menandakan bahwa mobil ini sudah hidup. Animasinya tadi cukup keren ya, karena memang instrumen cluster alias speedometer dari mobil ini sudah menggunakan layar digital semuanya, full color yang juga tajam resolusinya. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama kali saya pengen bahas adalah posisi berkendara dulu. Namanya mobil sport pasti lebih rendah teman-teman. Ini saya udah set di posisi paling rendah ya. Gitu. Dan pengaturan dari kursi ini juga unik sekali, karena biasanya di sebelah kanan sini ada tombol elektrik, di kanan sini cuma ada 2 buah puter-puteran teman-teman. Saya kira kursinya nggak elektrik, tapi ternyata ini untuk menaikkan bagian depan aja, kursi bagian depan, dan menaikkan kursi bagian belakang gitu. Tapi kalau untuk maju mundur, nah, dan reclining, ada tombolnya di bagian kiri, jadi bukan lagi di kanan. Ya, saya posisi berkendara saya dulu dengan postur 185 cm. Ini setirnya kita coba cek ya. Ya, dia sudah bisa teleskopik dan tilt pastinya teman-teman. Nah, kayak gini nih kelihatan. Sorry ya kalau ada GoPro di sini biar kelihatan nih instrumen clusternya. Oke, lanjut kita bahas bagian setirnya. Jadi setir ini yang tipe ST terinspirasi juga dari setir kepunyaan kakaknya, yaitu Nissan GT-R. Yang mana sampai sekarang pun Nissan GT-R masih bisa dipesan dan dibeli di Jepang sana teman-teman. Ini setirnya halus sekali karena sudah dibalut dengan material kulit yang berkualitas pastinya. Ada beberapa jahitan di bagian dalam, tapi sayangnya kurang warna merah teman-teman, kurang sporty ya, warna hitam jahitannya. Di setir ini juga lengkap dengan beberapa tombol-tombol di kiri untuk mengatur menu entertainment di bagian tengah nih layarnya, dan juga berfungsi untuk mengatur MID di bagian tengah sini. Dan di kanan, seperti yang udah saya bilang di luar, bahwa mobil ini juga dilengkapi dengan fitur adaptive cruise control. Jadi di sini untuk mengatur jaraknya ada dan mengatur kecepatannya ada di sini di bagian kanan. Kita langsung bahas untuk instrumen clusternya. Ini bagian layarnya canggih,
Karena resolusinya juga sangat baik nih teman-teman, nggak tahu pasti berapa ppi, tapi sudah sangat tajam dan enak dipandang mata. Lalu di bagian tengah sini juga, di bagian instrument cluster, bisa teman-teman atur. Di sini ada beberapa informasi ya. Ini ada tire pressure appear while driving. Jadi ini adalah TPMS, tire pressure monitoring system teman-teman ya. Ada depan ini target frontnya berapa, belakang berapa, dan satuan unitnya mau kPa atau bar, ini bisa diatur juga di sini ya. Tuh ada PSI, ada bar atau KPA. Kita back aja, kita back lagi TPMS. Di bawahnya ada ini teman-teman, tekanan bus yang sebenarnya ada juga di bagian gauge ini. Oke, jadi kalau digas busnya naik ya teman-teman ya, dan tekanan bus maksimal di 1,5 bar gitu. Kita back lagi, kita ke bawah. Nah ini wajib untuk ada di sebuah mobil yang memang menggunakan penggerak roda belakang ya, dan mobil sport lagi-lagi ini ada tekanan G-force. Jadi seberapa kuat gaya yang diberikan dari mobil ini, gaya G-force-nya. Kalau akselerasi pasti kita ke belakang gitu, kalau ngerem kita ke depan, kalau kita belok ke kanan ke kiri, itu semua terukur derajat G-force-nya di bagian instrumennya. Ke bawah lagi ada upshift indicator, kita lihat ada apa aja. Oh, jadi ini ketika menyentuh red line mungkin dia akan nyala teman-teman di sininya. Coba kita garis ya. Oh, sayangnya di limit teman-teman, di 5000 rpm. Dan kayak tadi suaranya yang sangat disayangkan adalah suara dari mobil ini. Suaranya adem sekali bro, tidak seperti mobil-mobil ya sports pada umumnya ya. Coba nih saya kasih dengar suaranya dari luar. Bentar. Kayak gitu bro suaranya. Kurang sekali, padahal ini V6, tapi langsung aja lah ganti mufflernya gitu ya, satu set full system, udah banyak yang ngeluarin muffler setnya. Kayak gitu, ini ada upshift indicator, jadi bisa dilihat kapan harus mengganti gigi, dan udah, informasi yang ditawarkan di bagian kiri itu aja. Di bagian tengah ini defaultnya ada tachometer yang besar sekali sampai 8000 rpm. Di sini ada emblem Z juga, dan ada mode berkendara. Mode berkendara mobil ini diatur lewat tombol sini teman-teman. Ada dua, ada sport dan ada standar. Lalu di bagian kanan sini ada oil temperatur ya, temperatur oli dari mobil ini 81 derajat untuk oli mesinnya, dan untuk oli transmisinya di 80 derajat. Di kanan ada water temperatur, dan di bawahnya ada temperatur apa nih ya, temperatur LSD. Oh, diferensial oli, karena memang mobil ini menggunakan diferensial lock teman-teman ya, alias LSD, limited slip differential. Nah, kita ke tengah teman-teman. Ini seperti yang udah saya bilang tadi, ada 3 buah gauge. Ini penunjuk indikator secara real time juga, walaupun ada di sini. Di sini terlihat jelas 3 buah gauge ini. Di sini ada turbo speed, dan di kanan barulah tekanan boost turbonya dari mobil ini. Yang unik adalah mobil ini karena CBU dari Jepang langsung, sehingga head unitnya sudah terpasang bawaannya seperti ini. Dia ada beberapa tulisan Jepang yang mohon maaf saya nggak ngerti tulisan Jepang, bahasanya bahasa Jepang di sini gitu. Tapi dari brosur yang saya lihat gitu ya, mobil ini sudah sangat canggih karena head unit ini sudah kekinian, bisa mengkoneksikan via internet. Dia juga bisa mengkoneksikan Apple CarPlay dan juga Android Auto di sini. Kita lihat ya, di sini ada Maps juga. Mapsnya tapi Maps Jepang nih kayaknya teman-teman, karena di sini nggak terdeteksi apapun ya. Ya, ini ada pengaturan radio. Nah, ini ada Nissan Connect Service teman-teman, jadi bisa terhubung di Nissan resminya. Ini sayangnya bukan di Jepang kita. Di sini ada software untuk head unitnya, GPS information, ETC 2.0. Ini apa ya? ETC ya, mungkin ini digunakan fiturnya hanya untuk di Jepang aja. Connectionnya ada WiFi, USB device-nya pastinya bisa tadi Android Auto dan juga Apple CarPlay. Dan untuk tipe SD ini juga audionya di-tune dari merek audio terkenal yaitu Bose. Ke bawah dari head unit yang kurang lebih 7 inci ini, kita ke bawah ada pengaturan AC teman-teman. Ini sayangnya AC-nya masih knob putar ya, belum ada layar digitalnya. Nah, tapi sudah ada fitur auto dong pastinya ya, climate control nih. Lalu ke bawah lagi ada tempat penyimpanan terbuka nih. Ini nggak ada wireless chargingnya. Ada soket, 2 buah soket USB Type-C dan soket USB Type-A untuk mengecas gadget. Di kanan sini ada engine start stop, dan di kiri ini ada D mode yang tadi saya bilang, ada standar dan sport. Lalu ini teman-teman yang saya sangat suka adalah persnelingnya.
Persnelingnya unik ya teman-teman ya, tidak seperti persneling BMW ataupun Mercedes ataupun mobil apapun lah ya. Karena persneling ini cara pengoperasiannya biasa, kalau dari P itu mau ke D, kita injak rem, lalu kita ke belakang. Jadi dia mundur maju teman-teman. Gitu. Dan ada juga fitur manual. Dan kalau P tinggal dipencet. Jadi unik, ada sesuatu yang beda dari Nissan Fairlady ini. Ke belakang ini ada penghangat kursi juga, karena memang CBU Jepang, penghangat kursi kiri kanan. Dan juga di sini ada tombol untuk membuka pintu bagasi belakang tadi. Minimalis tempat penyimpanannya. Di sini ada satu buah cup holder, lalu di sini ada satu buah tempat penyimpanan tertutup maksudnya, dan ada satu buah cup holder tambahan lagi. Tapi harus dibuka nih untuk ininya. Rem parkirnya belum elektrik, tenang aja, jadi bisa pakai otot. Jadi kalau teman-teman yang suka drifting mungkin bisa dong ada rem parkir di sini. Dan glove boxnya kita lihat sudah soft opening. Dan di sini material kabinnya semuanya bro, tenang aja. Oh di sini enggak ya? Di sini enggak. Di sini semuanya tenang aja sudah dilapis dengan material soft touch alias material kulit yang berkualitas di bagian bawah, di atasnya karet nih. Jadi sudah soft touch semua. Oke, demikian untuk interior keseluruhan dari Nissan Fairlady 400Z 2023. Nice, modern, dan pastinya ini memanjakan sekali ya. Untuk teman-teman penyuka mobil JDM ini udah keren sekali sih interiornya. Lalu berapa sih uang atau harga atau mahar yang harus disiapkan untuk membawa pulang sebuah Fairlady ke garasi teman-teman semua? Langsung kita ke depan buat saya ceritain berapa uang yang harus disiapkan. Let's go. Sip, demikian teman-teman review singkat dari Nissan Fairlady 400Z 2023. Sudah bisa dibeli dan langsung siap dikirim ke rumah teman-teman semua. Yang tertarik bisa langsung hubungi marketing kita yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Stoknya cuma satu nih bro, berebutan pastinya. Jadi langsung aja yang tertarik, yang pengen nostalgia, yang uangnya banyak pastinya bisa bawa pulang mobil ini. Nah ngomong-ngomong uang, siapkan uang di angka 2.250.000.000 off the road ya teman-teman ya. Jadi belum ada namanya nih, belum ada platnya. Jadi ya tambah BBN lagi, kira-kira on the road-nya di angka 2,350 miliar ya. Bisa atas langsung nama pembeli gitu. Jadi memang kita belum daftarin untuk plat nomornya. Sip, demikian review dari Nissan Fairlady yang ganteng banget ini. Rasanya memang kalau teman-teman adalah pencinta mobil JDM, mobil ini memang harus wajib hadir di garasi teman-teman semua. Dan itu dia tadi teman-teman, review singkat dari Nissan Fairlady. Kira-kira teman-teman punya komentar apa mengenai mobil ini? Coba silahkan kita diskusi di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Saya Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Nissan Fairlady ini bos, senggol dong. Jalan-jalan lagi.